Saat direktur wanita sedang memeriksa ruang rawat, dia tanpa sengaja kentut sekali. Tiba-tiba menyadari gadis di depannya ternyata mengidap penyakit legendaris 9 dingin melemahkan dewa. Dan penyakit mematikan ini hanya bisa disembuhkan oleh tabib suci zaman sekarang. Kebetulan belakangan ini dia memang sedang meneliti teknik akupuntur tabib suci itu. Maka dia pun ingin mencoba hasil penelitiannya. Tak disangka saat itu, dia justru dihalangi oleh seorang perawat pria di sampingnya, yang memperingatkan bahwa satu tusukan itu akan merenggut nyawa si gadis. Tapi siapa yang mau percaya perkataan seorang perawat rendahan? Direktur wanita langsung mengejeknya, lalu menusukkan jarum perak ke dantian gadis itu. Seketika gadis itu memuntahkan darah hitam. Perawat memberitahu semua orang. Tanda vital si gadis perlahan mulai pulih. Saat semua orang merasa lega, pria di samping justru menghela napas. Dengan menyesal berkata sudah tamat. Belum sampai semenit. Pasien pasti akan mendapat serangan balik. 10 detik tubuhnya akan kejang. 30 detik pasti keluar darah. 60 detik langsung shock. Ucapan itu seketika membuat ayah gadis yang seorang konglomerat marah besar. Direktur wanita pun geram ingin memecat pria itu, dan menyuruhnya segera angkat kaki dari rumah sakit. Namun saat mereka masih bersih tegang, gadis itu tiba-tiba memuntahkan darah hitam lagi. Lalu matanya berbalik putih, dan benar-benar pingsan tak sadarkan diri. Semua orang sama sekali tak menyangka. Perawat pria yang terlihat biasa-biasa saja itu, sebenarnya adalah bakat langka tabib suci jenius yang hanya muncul 100 tahun sekali. Namun saat melakukan operasi untuk ayahnya dulu, dia mendadak pusing dan membuat kesalahan fatal. Ayahnya pun meninggal. Belakangan baru diketahui bahwa muridnya yang iri hati, telah meracuni obat yang biasa dia minum, ingin menghancurkan nama besar tabib sucinya. Sejak itu pria ini mengalami trauma, tak pernah lagi berani menyentuh pisau bedah. Dia melepaskan identitas dokternya, mengganti nama dan hanya jadi seorang perawat rendahan. Saat itu sang konglomerat melihat putrinya sakit parah lagi, langsung melampiaskan kemarahan pada direktur wanita. Marah besar dan menuding, kalau hari ini anaknya sampai mati, maka dia akan membuat rumah sakit ini tutup hari itu juga. Direktur wanita kebingungan. Akhirnya malah menuduh semua masalah ini gara-gara perawat pria itu diam-diam ikut campur. Kalau bukan karena dia, dengan ilmunya pasti bisa menyembuhkan sang gadis. Saat dia baru hendak melampiaskan amarah, konglomerat buru-buru menghentikannya. Setelah tenang sejenak, dia baru sadar bahwa semua prediksi pria itu benar. Berarti ilmu medisnya pasti luar biasa. Dia pun segera memerintahkan pria itu untuk mencoba. Namun tepat ketika pria itu hendak menggunakan teknik akupunturnya, tiba-tiba dihalangi oleh sekelompok orang. Mereka adalah pemegang saham rumah sakit pesaing, dan juga murid durhaka yang pernah menghancurkan hidupnya. Tujuan mereka datang adalah ingin menyembuhkan putri konglomerat itu, agar bisa menarik investasinya ke rumah sakit mereka. Setelah tahu pria itu adalah murid tabib suci, konglomerat langsung setuju tanpa ragu. Meski murid durhaka itu sempat kaget melihat wajah pria itu, tapi dia merasa gurunya yang sombong mustahil mau jadi perawat di tempat kecil ini. Dia hanya menganggap keduanya mirip. Lalu dia mengeluarkan sebongkah batu dari celananya, bersiap menggunakan metode langka untuk menyembuhkan sang gadis. Semua orang terkejut, dan yakin kali ini gadis itu bisa selamat. Namun saat murid durhaka itu hendak menyelesaikan langkah terakhir, menusukkan jarum ke titik intang gadis itu, dia tiba-tiba dihentikan oleh pria itu, tapi justru dianggap sedang menghalangi penyelamatan. Murid durhaka itu malah memaki, berani-beraninya kau meragukan ilmu medisku. Kau benar-benar cari mati. Direktur wanita pun memerintahkan pria itu jangan mengganggu lagi. Konglomerat juga menuduhnya. Apa kau sengaja ingin membunuh anakku? Dihalang-halangi semua orang. Pria itu hanya bisa melihat murid durhaka itu menusukkan jarum terakhirnya. Hasilnya dalam 3 detik, 2 orang sekaligus memuntahkan darah segar dari mulutnya.